suka kalau dinilai. Ya. Penilaian ini penting dan sering berterima kasih. Itu penting. Ya. Jadi kalau misalnya suami kasih apa aja, ibu selalu bilang terima kasih ya mas, terima kasih ya. Ucapin terima kasih. Biasakan itu. Ibu biar masak tiap hari, suami nggak bilang terima kasih, ibu biasa aja. Tapi kalau suami beda. Ada bahkan sebagian suami ibu karena ingin bahagiakan istrinya sampai utang. Utang sana sini, belikan handphone baru. Tapi karena bukan seperti yang istrinya suka, ini handphone apa? Nggak dinilai gitu. Padahal kesian mungkin dia sudah berkorban, utang sana sini gitu ya. Coba nilai. Nah biasanya tipologi laki-laki itu kalau dia diterima kasih, maka yang dia pikirkan adalah bagaimana saya bisa kasih yang lebih baik lagi. Begitu. Itu penting ya. Jadi selalu diterima kasih. Ini karakter penting. Nah, ibu juga sama tentunya. Setiap suami kami selalu sarankan kalau dalam pelatihan, dalam pengajian, selalu ucapkan terima kasih. Ya. Tapi kalau perempuan itu bukan lebih ke terima kasih, tapi pujian. Ya. Jadi suami itu harus royal puji. Kalau laki-laki nggak butuh banyak royal pujian. Oh mas ganteng banget, biasa aja dia. Ya. Tapi terima kasih ya mas, nah itu mahal bagi dia. Ya. Kalau perempuan enggak, pujian. Ya. Bahkan dalam memuji boleh bohong. Ya. Saya belum pernah ketemu wanita secantik kamu. Padahal enggak. Masakan kamu paling enak yang saya pernah temukan. Padahal sebenarnya tidak, biasa. Itu dalam memuji ya, ingat. Hanya batasannya memuji di sini. Ya. Contoh saja. Mas makanannya enak, enak banget. Gitu kan. Nah itu beda. Kalau laki-laki berarti kita terima kasih, perempuan ada pujian. Ini karakter ya. Karakter. Dan karakter yang lain, perempuan itu pendendam. Laki-laki enggak. Contoh, mau contoh enggak? Kalau bapak ibu pernah bertengkar di WA, kemudian sudah baikan. Saya yakin suami ibu sudah hapus WA-nya semua. Kalau ibu disimpan. Ini sebagai barang bukti. Bukti apa? Kan sudah baikan. Ini dendaman, tidak boleh. 1 tahun kemudian lagi enak-enak minum teh sama-sama di taman. Tiba-tiba terlintas bahasan. Kau pernah lakukan? Kapan? Ini buktinya. 1 tahun yang lalu. Untuk apa? Kalau laki-laki umumnya tidak. Saya banyak tanya. Saya survei ke lapangan tanya ikhwan. Iya kalau sudah baikan sama istri sudah. Dia tidak mau baca lagi. Dia nggak mau tahu itu. Pokoknya sekarang ke depan. Udah dihapus sama dia. Makanya rata-rata di WA-nya nggak ada tuh. Pertengkaran sama istri nggak ada. Tapi kalau istrinya Masya Allah. Per tanggal, per bulan. Lengkap sama tahun-tahunnya. Data-data. Ini nggak boleh. Ini bukan hal yang positif ya. Ini nggak boleh. Kita selalu buka lembaran baru. Nah rumah tangga kalau mau langgeng bu. Bapak sekalian. Kita selalu buka lembaran baru. Karena kita ini menikah sama seseorang. Yang orang ini punya pola lama. Kita juga punya pola lama. Yang penting siapa yang benar, yang sempurna, membantu dan memaafkan. Siapa yang salah, minta maaf. Jangan egois. Sudah selesai. Akan aman gitu. Ini juga karakter ini. Yang harus difahami ya. Kita kalau lebih banyak kenal karakter kita itu, insya Allah akan sendirinya. Kita akan bisa, lebih langgeng dalam rumah tangga itu. Baik, sebagai penutup. Dalam masalah rumah tangga bahasan kita poin keempat. Judulnya gini, jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Ya, ini penting. Jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Bu, maaf ya, saya tidak singgung siapa, saya tidak tahu ibu-ibu hadir sini, tapi jangan konsultasi rumah tangga pada janda. Jangan konsultasi bapak-bapak rumah tangga pada duda. Jangan konsultasi dengan bujang, dengan gadis. Nggak boleh. Karena mereka gagal. Baik gagal atau belum berumah tangga. Ada satu kasus, banyak kasus, tapi di antara di Indonesia pernah ada yang konsul sama kami. Ribut suami istri sampai cerai, gara-gara apa? Istrinya setiap ada masalah sama suaminya, konsul sama adiknya masih gadis. Gak ada pengalaman rumah tangga, adik ini pusing, udah kak cerai aja. Kesimpulan terakhir begitu. Adiknya nggak ngerti, nggak ada punya pengalaman gitu, dia nggak tahu. Kakaknya ikutin, ribut sama suami minta cerai. Kenapa begini? Ada yang konsultasi sama janda sama gadis sama duda. Dia, sudahlah, saya juga pernah alami kok, cari aja. Nah, ini kan ngaco semua ini. Terus di mana Ustaz konsultasi? Konsultasi. Ingat, curhat hanya kepada Allah. Kalau curhat, tuangkan semua, wudu, sholat di sejadah. Ibu nangis di situ, silakan. Itu yang bisa. Kalau konsultasi, libatkan orang ketiga ahlinya. Masalah agama ke Ustaz, masalah penyakit ke dokter. Selesai. Konsultasi, dok,
kepala saya pusing dok, sudah 2 hari, apa obatnya? Itu konsultasi. Kalau dok, saya cerita dulu ya, nah itu curhat namanya. Nggak bisa. Ustaz, suami saya ucapkan kalimat tolak, jatuh nggak ya? Konsultasi. Baik, nanti kalau ditanya lagi, kapan diucapin bu? Emosi atau tidak? Oh enggak gini, baik, enggak jatuh, selesai. Gitu kan? Ustaz, saya cerita dulu ya, tahun lalu, saya begini, oh panjang, terakhir hanya untuk tanya kalimat tolak jatuh atau tidak. Jadi jangan biasakan curhat dengan manusia. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang menggantungkan nasibnya pada Allah, Allah akan penuhi. Siapa yang menggantungkan nasibnya pada makhluk, Allah akan biarkan dia dengan makhluk itu. Biasakan begitu. Pernah dengar nama Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ulama tabi'in. Orangnya terkenal punya julukan Sajjad. Orang yang suka sekali sujud. Dia tuh kalau sujud bu di Mekah, ya, tidak angkat sampai semua sudah dituangkan kepada Allah. Ya Allah begini, ya Allah begitu. Sampai diangkat kepala dia sudah plong. Nah itu curhat namanya. Tapi kalau konsultasi jangan. Kalau sama manusia jangan. Manusia hanya konsultasi. Ini penting. Jadi libatkan orang yang ahli di bidangnya. Ya, tidak mungkin kita bicara listrik sama orang lain. Ya. Misalnya seorang yang tukang masak misalnya, mungkin tidak nyambung, dia nggak ngerti. Maka seperti itu. Konslet, banyak rumah tangga konslet rusak ini gara-gara begini. Orang ketiga yang dilibatkan sama dia. Apalagi orang baru kenal, langsung duduk, kenal di pengajian, kenal di mall, duduk langsung ngobrol. Oh suami saya itu begini. Dia tidak tahu orang ini siapa. Bu, kalau ibu bicara sama seseorang, kalau itu orang yang kita cintai, misalnya orang tua kita tuangkan permasalahan kita sama dia, kita sedang menyedihkan dia. Kalau itu orang musuh kita, maka kita menyenangkan dia, karena dia punya poin kelemahan kita. Maka harus kembali kepada ahlinya. Ini poin terakhir yang kita bahas dalam masalah rumah tangga. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, rumah tangga kita itu adalah sumber kebahagiaan sudah. Bagaimana kita kejar pahala dari suami, bagaimana kita kejar pahala dari istri, ya bagaimana kalau ada anak kita kejar pada anak. Kita belum bicara anak-anak ya, kita masih bicara lingkup suami istri, maka insya Allah akan ada kebahagiaan. Kebutuhan kita semua, pahala memuncak di situ, ya. Kemudian juga kita punya teman untuk mendampingi kita, memenuhi kebutuhan biologis kita, semuanya sudah ada. Maka jaga ini baik-baik, ya. Dan sebagai menutup kata Nabi SAW juga hadis yang mulia, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlaknya orang yang paling baik pada istrinya atau pasangannya. Dan ketahuilah aku orang yang paling baik akhlaknya pada pasangannya. Jadi kita bagi contoh, harus baik, santun, ramah dan seterusnya. Allahu a'lam. Ingat teman-teman, kesalahan dan kekurangan pasangan bukan untuk dimusuhi, tapi untuk dibantu dia keluar dari permasalahannya. Karena cerai sama dia, nikah sama orang lain akan ada permasalahan baru juga. Sama. Oleh karena itu rangkul dia, ajak dia sama-sama untuk keluar dari permasalahannya. Kalau Allah bukakan hatinya dia mau, alhamdulillah, ibu raih pahalanya, bapak raih pahalanya. Tapi kalau setiap ada masalah cerai, tidak akan pernah ketemu manusia, tidak akan sempurna. Kalau tidak mau masalah, nikah sama balon. Ya. Boneka balon. Ibu mau gebukin, ibu mau marahin, tidak apa-apa, dikempesin bisa. Manusia nggak bisa. Ya. Allahu'alam. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, bisa ditulis dalam bentuk kertas, atau di dalam kertas maksud saya. Dan tolong sesuai dengan tema ya. Sambil menunggu ini yang dikumpulin, ada pertanyaan tadi masuk di awal ya. Ada satu pertanyaan masuk, tapi ini di luar tema. Saya jawab dulu ini, baru kita sesuaikan dengan tema. Apa yang harus kita lakukan jika ada teman kita atau kolega yang berhutang sudah 4 tahun dalam jumlah besar, belum dibayar, sementara kehidupannya mapan, dan bukan kelihatan lagi tidak punya uang atau usahanya lancar, sudah ditagih tapi dicuekin. Ini sering kali ditanya ya. Kemarin juga subhanallah di Abu Dhabi ada yang tanya juga ini ya. Pertama sekali gini Bapak Ibu sekalian, pahami kalau utang piutang itu adalah piutang maksud saya, piutang bukan utangnya. Piutang adalah sumber pahala yang besar. Sumber pahala yang besar. Dengarkan kata Nabi SAW, ini piutang, kita utangkan orang lain ya. Kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain atau memberikan tempo, jatuh tempo tapi masih belum bisa bayar, dikasih lagi tenggang waktu, atau memaafkannya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nanti di mahsyar, orang lagi dalam kondisi panas, terik, di situ dia selamat karena pernah utangkan orang. Ya, dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, nanti hari kiamat ada orang datang, dia dosanya banyak banget gitu.
Dosanya banyak sekali. Kemudian malaikat mengatakan, coba pikir, ada nggak amal soleh kamu yang menimbang ini? Dia bilang, tidak ada. Tapi yang saya ingat, dulu saya punya seorang pegawai, tugasnya hanya nagih utang. Selalu saya bilang, kalau kamu nagih orang yang mampu, ambillah. Kalau dia tidak mampu, maafkan. Semoga Allah maafkan kita. Kata malaikat, karena itu dosamu dimaafkan. Jadi karena memaafkan orang yang berutang, itu akan dapat pengampunan dosa. Hadis yang ketiga, kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala senilai uang yang dia utangkan setiap harinya, sampai jatuh tempo. Contoh, Bapak Ibu utangkan orang 10 juta di awal Januari, akan dibayar 1 Februari, ya. 1 bulan, sampai tanggal 31 Januari, 1 Februari dibayar. Mulai ibu kasih dan bapak kasih uang 10 juta itu dari 1 Januari, mulai hari itu ibu sedekah dan bapak 10 juta per hari. Ya, investasinya 10 juta, dapat pahalanya 310 juta. Kan 31 hari. Gitu. Kalau lewat dari waktu yang disepakati dan ternyata dia belum bisa bayar, kita kasih tenggang waktu, di waktu yang kedua itu sampai dia bayar setiap hari double. Seperti 20 juta tiap hari. Coba bayangkan, kalau orang itu tidak bayar kayak ini, 4 tahun tidak bayar misalnya, berapa banyak pahalanya. Bisa saja Bu, bisa saja Bapak Ibu sekalian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kita melalui tempat itu. Mungkin kalau Bapak Ibu disuruh sedekah tiap bulan 310 juta, mungkin Bapak Ibu tidak lakukan. Tapi ini Allah mudahin dengan orang itu utang, terus kita dapat pahala 1 bulan bersedekah. Gitu kan? Udah sekarang fokus saja kepada rezeki yang sudah Allah berikan. Yang itu kita tagih, kalau dia tidak bayar sudah, berarti kita akan panen pahalanya. Gitu kan? Iya, bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Menagih itu opsional. Opsi. Bisa ibu tagih, bisa enggak. Mungkin bukan mau maafin, sudahlah saya maafin. Tapi ingat ya, kalau memaafkan orang sampaikan. Jangan diam-diam. Karena orang itu biar tahu kesian, mungkin dia memang susah. Nah, itu. Begitu aja. Ya, Allahu a'lam. Baik, saya masuk ke pertanyaan kita. Ini tadi yang sebelum kita mulai tadi ya. Bismillah, gimana caranya agar anak-anak selalu ada dalam lindungan Allah? Semoga anak-anak semua anak-anak ada di Indonesia. Jazakallahu khairan. Yang pertama, doa. Doa. Jangan pernah berhenti berdoa Bapak Ibu sekalian. Doa itu luar biasa dahsyatnya. Yang jadi masalah seringkali kita mau berdoa kalau kita ada masalah saja. Ya. Padahal sebenarnya berdoa dalam kondisi kita lagi sehat, lagi terpenuhi itu lebih afdal. Jadi misalnya gini, ibu dan bapak lagi sehat, bapak ibu mengatakan ya Allah pertahankanlah kesehatanku. Itu lebih afdal, lebih baik dan lebih besar paling dibandingkan nanti sakit minta disembuhin. Ini juga boleh, tapi ini lebih afdal. Kita lagi kaya, Allah berikan rezeki. Kita minta ya Allah pertahankan, berkahi. Lebih baik daripada sudah bangkrut minta solusinya. Dua-duanya boleh, tapi ini lebih afdal. Artinya, tidak ada alasan di saat kita lagi lapang, tidak berdoa. Bahkan kalau saya tanya, Bapak Ibu mau nggak? Pas kita lagi ada masalah, lalu Allah berikan jalan keluar. Hah? Mau nggak? Ini masih hadir nggak ini? Hah? Masih. Jangan sibuk pertanyaan dulu nih nanti. Kalau seandainya Bapak Ibu lagi ada masalah, kemudian tiba-tiba langsung dapat jalan keluar, mau nggak begitu? Itu kata Nabi SAW begitu, kenali Tuhanmu di saat kamu lagi lapang, maka dia akan kenali kamu pada saat kamu lagi susah. Gitu. Ya, pada saat lapang itu kita harusnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kita berdoa. Doanya apa? Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikanlah pasangan-pasangan kami, anak-anak kami semuanya qurrata a'yun, penyejuk mata, menggembirakan kami, membahagiakan kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang beriman. Itu doanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sisipkan waktu, bahkan wajibkan mereka untuk menuntut ilmu agama. Yang jadi masalah kadang-kadang, bahkan saya dapat informasi dari beberapa teman, kalau kayak Bapak Ibu lagi jauh dari Indonesia, mungkin sekolah Islam juga tidak selalu ada tersedia misalnya, maka tidak didirikan agama itu pada anak-anak. Ini keliru. Agama itu kan wajib untuk dipelajari, ya, wajib, bukan pilihan. Diajarkan mereka ilmu agama itu. Wajibkan mereka untuk ikut pengajian, untuk belajar Al-Quran, ya,
siapkan fasilitas itu, misalnya mereka disekolahkan agama, karena selain ilmu agama ini bisa kursus, ilmu agama nggak bisa kursus. Belum bisa bahasa Inggris, kursus saja, bisa bahasa Inggris. Agama nggak bisa kursus, harus belajar. Jadi arahkan mereka ke agama, gitu kan. Kemudian yang ketiga, ini dalam masalah pendidikan anak ya. Saya ingin membahas poin dasar dulu. Kalau Bapak Ibu ada yang masih punya anak kecil, kita bicara anak kecil ya. Kalau sudah dewasa mungkin sudah beda. Kalau anak kecil, saya sering berbagi ini, coba biasakan agar Bapak Ibu yang mengatur sang anak. Jangan ibu dan bapak yang diatur. Ya. Dari makanan, dari pakaian, dari pendidikan, dari kepergaulan, semua kita yang atur. Saya kasih contoh. Kalau ibu bilang misalnya, nak pengen makan apa? Niatnya baik kan, supaya anak kita dapat makanan yang dia suka. Anak itu bilang, saya pengen ayam goreng ibu. Tadi ibu bilang, baik, besok ibu masak ya, misal. Ternyata, besok ibu lupa. Anak datang ke meja makan. Bu, mana ayam goreng saya? Oh, ibu lupa nak. Ya, anak itu bilang apa? Ah, ibu ini. Kalimat ah ini dosa loh. Kan tidak boleh dalam surah Isra ya. Wala taqul lahuma uffin. Jangan ucapkan kalimat ah pada orang tua. Ibu sudah lahirkan itu. Lalu gimana caranya Ustaz? Ibu masak aja, nggak usah tanya anak. Masak, ini nak rezeki kita hari ini baca bismillah, makan dia pakai tangan kanan, selesai. Biasakan itu. Kita yang atur karena kita lebih tahu bumbu mana yang ada, mana yang siap kita masak, kita moodnya masak apa hari itu. Kalau suami beda, ibu tanya, enggak apa-apa. Anak jangan ditanya, enggak usah. Ya. Makanan, pakaian juga, ibu yang belikan, bapak yang belikan, pakaian ini nak ya. Saya biasakan anak begitu di rumah. Saya beli, pakai, udah mereka tinggal pakai. Jadi mereka lebih sudah tahu, karena kita lebih ngerti pakaian mana yang dibutuhkan, gitu kan. Contoh saja. Begitu juga dengan sekolah, ini sering saya kasih contoh, saya ulangi lagi. Kadang-kadang suami 35 tahun, istrinya 30 tahun. Mereka datang ke dua sekolah. Yang satu sekolah dindingnya, bangunannya warna coklat. Yang satu dindingnya warna kuning misalnya. Sekolah A sama sekolah B. Datanglah sang suami istri, tanya kurikulum, tanya biaya, tanya guru-gurunya. Udah oke? Ternyata dari sekolah A sama sekolah B ini, mungkin sekolah A kita cocok nih, misal. Kemudian mereka tanya ke anaknya yang 7 tahun. Nah, kamu mau pilih sekolah yang mana? Anak nggak ngerti biaya, nggak ngerti jarak, nggak ngerti kurikulum. Lalu kebetulan dia suka warna kuning. Ini aja ibu ayah, kuning. Ibu ayah mengalah, pindah ke situ. Loh gimana caranya? 35 tahun, 30 tahun diajar sama anak 7 tahun yang tidak ngerti apa-apa. Akhirnya mereka kerepotan untuk ngantar karena jaraknya jauh, sekarang ini dan itu. Ini kalau mereka masih kecil. Kalau mereka sudah besar boleh diajak bermusyawarah. Tapi ini penting untuk diperhatikan baik-baik ya. Jadi biasakan kita selalu mengatur anak-anak itu karena kita lebih tahu maslahat buat mereka. Apa boleh saya bekerja di satu perusahaan? Padahal secara finansial dan garis miring yang diberikan suami saya alhamdulillah cukup. Tidak ada larangan wanita beraktivitas, Bu. Tidak ada larangan. Boleh. Boleh bekerja, boleh berbisnis, gitu kan. Tapi ingat, itu hanya sampingan. Jangan itu membuat kewajiban dasar ibu melayani suami, mendidik anak itu terbengkalai. Ya. Subhanallah, hikmahnya kenapa suami disuruh kasih rezeki, kasih nafkah, dan bukan ibu yang punya kewajiban kasih nafkah suami. Jadi ibu nggak perlu bekerja pun, nggak berdosa gitu kan. Karena memang subhanallah ada bedanya. Ini secara karakter ya. Kalau laki-laki itu punya pendapatan, ada kepuasan dalam diri kami di saat pendapatan itu dinikmati oleh istri dan anak. Tadi saya kasih contoh, kami pulang rumah, lihat istri lagi makan, mereka pakai pakaian yang kita belikan, anak-anak lagi main-mainan, itu kegembiraan tersendiri. Wanita agak beda Bu, karakternya ya secara umum. Kalau ibu punya pendapatan, punya pekerjaan, itu lebih kepada nabung. Disimpan uangnya, nggak mau dikeluarin, gitu kan. Perhitungannya luar biasa gitu, ya. Nah ini berbeda gitu. Oleh karena itu hikmahnya subhanallah perempuan yang disuruh kasih, bukan perempuan yang mengasih, karena memang dia sulit untuk memberi, gitu kan, yang terjadi. Oleh karena itu di sini di poin masalah ini, boleh saja ibu bekerja, tapi jangan bengkalikan kewajiban utama ya, dan harus izin sama suami gitu. Saya pernah masuk ke satu dealer kendaraan waktu itu di kota Makassar. Waktu itu seingat saya orang tua kami lagi mau beli kendaraan. Kemudian saya masuk lalu ngobrol lah sama satu salesnya. Kemudian satu salesnya saya bilang ini ada diskon tambahan. Oh bisa mungkin ketemu manajer saya. Rupanya manajernya seorang perempuan.
Tapi kami rame-rame ngobrol di situ. Itu dia lihat saya, dia kenal, oh Ustadz Khalid ya. Setelah ini mungkin Ustadz bisa dikasih begini. Terus dia bilang, Ustadz boleh saya bertanya nggak? Apa yang mau ditanya? Silahkan. Di depan orang semua. Dia bilang, saya ini bingung menjalani rumah tangga saya. Saya bekerja, jabatan saya tinggi, saya wanita karir. Tapi saya ini merasa kayak orang yang tidak punya andil sama saya dalam rumah tangga. Suami saya juga kerja, tapi dia pulang lebih dulu. Dia yang temani anak-anak. Saya tidak ada waktu untuk itu. Pulang rumah sudah capek. Besok pagi saya harus aktivitas lagi. Begitu terus. Terus saya tanya, ibu secara fitrah, secara alami, ibu suka kan dengan itu? Sebenarnya tidak, gitu kan? Secara alami tidak. Tapi memang ada kebanggaan tersendiri. Nah saya bilang ini keluar dari fitrah. Inilah bahayanya kalau sampai kita cuma mengejar karir saja, gitu. Kita lupa tentang kewajiban kita utama. Sekarang ibu lebih ridho kalau suaminya dilayani makan oleh pembantunya, anak-anaknya dididik oleh pembantu. Lalu ibu mau berharap anaknya jadi hafid Quran, anaknya jadi sholat, anaknya jadi pintar. Nggak mungkin. Pasti dia akan selevel dengan yang selalu bersama dengan dia. Kalau pembantu kita tidak berpendidikan, ya sudah dia juga begitu. Nah ini bahaya efeknya gitu. Ya, harusnya hati-hati. Apakah dibolehkan jika seorang laki-laki atau ayah yang fasik untuk menikahkan atau menjadi wali nikah anak perempuannya? Apakah sah pernikahannya? Apakah sebaliknya? Apakah sebaiknya diwalikan oleh wali hakim? Boleh. 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 Jika seorang ayah yang fasik menjadi wali bagi anak perempuannya, dan dia memang walinya mutlak. Ya. Memang dia walinya. Yang tidak boleh kalau dia kafir. Ya. Kalau cuma sekedar fasik, misalnya sholatnya masih bolong-bolong, masih ada pelanggaran agama, itu tetap hak wali dia tidak gugur. Ya. Dan ingat Bu ya, khusus dalam masalah nasab anak dan pernikahan anak, terutama anak perempuan, ibu nggak boleh ikut campur. Nasab anak, nama anak ibu Fatimah, nama ayahnya Ahmad, Fatimah binti Ahmad. Nggak bisa dipakai namanya ibu, karena ibu yang hamil misalnya nggak bisa, nasab ke ayah. Mau ayahnya muslim, mau ayahnya kafir, nasab tetap. Ya, nggak bisa diubah itu. Yang kedua, pernikahan. Nah, sering kali terjadi begini. Kalau ada seorang anak laki-laki, dia sedang melamar seorang wanita kepada ayahnya misalnya, walinya. Lalu ayahnya tidak setuju. Nah, biasanya dia dekatin ibunya sih, perempuan ini. Lalu terbelilah perasaan sang ibu, lalu dia bilang, tidak apa-apa nikah aja, walaupun ayah tidak setuju. Ini nggak boleh ya. Ingat sabda Nabi SAW, wanita manapun yang nikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayahnya, nikahnya batal, batal, batal. Nggak bisa. Jadi jangan ibu ikut campur di situ. Dukung suami. Ini ada lamaran gini saya akan terima. Sudah. Misalnya, Mas istikharah aja dulu Mas. Dukung aja, jangan ikut campur di sini. Di poin itu ya, karena memang batal pernikahannya, percuma. Kesian anak kita. Banyak rumah tangga yang dipaksa seperti ini, akhirnya cerai anaknya. Karena memang tidak ada berkahnya. Itu penting untuk digarisbawahi ya. Harus hati-hati. Bismillah Ustaz, kalau curhat cerita tentang orang lain dalam kurung teman, orang tua atau saudara ke pasangan, apakah termasuk ghibah? Jazakallahu khairan. Kalau suami bukan ahlinya, ghibah. Kalau suami itu ustaz, paham agama, dia bisa ngarahkan misalnya, ini ayah saya nggak sholat, hukumnya gimana ya? Konsultasi, nggak apa-apa. Tapi kalau dia cerita, dia curhatin, jangan. Sampai nggak usah. Udah suami istri cinta-cintaan aja deh. Hah? Gak usah bicara yang lain-lain, nggak penting. Iya, nggak penting. Di meja makan bicara sayang-sayangan, di ruang tamu sayang-sayangan, di ranjang sayang-sayangan aja, nggak usah. Ghibah orang untuk apa? Hah? Untuk apa habisin waktu untuk itu? Ya. Jadi nggak ada gunanya, dosa. Udah, apa yang pasangan suka, apa yang dia inginkan, apa harapan kita, ya kita sampaikan itu aja. Dan kata Nabi SAW termasuk ya, yang tidak termasuk hal sia-sia adalah obrolan dan candaan suami istri. Walaupun semalam suntuk begadang, itu nggak dianggap sia-sia. Asal memang diantara mereka gitu. Sayangnya orang kadang-kadang justru pada yang haram mereka lakukan itu. Ya. Suami dan istri beda madhab. Kita ikut suami atau apa ini? Titik-titik ini kan ya. Madhabnya apa dulu ini ya? Kalau hanya sekedar madhab ahli sunnah wal jamaah,
Yang satu Imam Ahmad, yang satu Imam Syafi'i, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau satu Sunni, satu Syiah, ini mungkin. Karena yang satu bilang Quran sempurna, yang satu bilang Quran kurang. Yang satu puji-puji sahabat, yang satu caci maki sahabat. Ini susah ketemu. Ya kan? Ya udah Sunni sama Sunni, Syiah sama Syiah dia nikahnya gitu kan. Tapi kalau madhabnya itu adalah perbedaan khilaf, masalah-masalah fikih, nggak ada masalah. Gitu. Ya. Saya sudah bilang tadi, kuncinya siapa yang benar dan sempurna, menaungi, memaafkan, mendukung, dan siapa yang kurang, salah, dia belajar, minta maaf. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah boleh seorang istri yang bekerja pergi keluar kota untuk mengajar, kemudian istri sekali-sekali mengajar keluar kota, pergi tanpa dengan suami, tapi suami sudah memberi izin kalau sedang mengajar? Audiensnya campur antara bapak dan ibu. Hukum dalam Islam bagaimana? Terima kasih. Ini sebenarnya harus dilihat ya. Apakah memang itu harus? Artinya bidang yang sedang ibu ajarkan itu memang tidak ada orang lain yang mengajarkan ini. Misal, sehingga ibu dibutuhkan oleh umat, itu mungkin lain temanya. Tetapi kalau banyak yang mengajar tema itu, ibu hanya sekedar supaya ada profesinya, sebaiknya nggak usah. Gitu. Karena akan menyita juga waktu ibu. Belum lagi ada hukum safar tanpa mahram misalnya. Ada hukum-hukum fikih yang perlu diperhatikan gitu kan. Kalau saran kami, Allahu'alam nggak usah. Fokus, apalagi cuma sesekali mengajar. Tapi kalau ibu misalnya seorang dokter, spesialis, ibu seorang bidan, memang ibu dibutuhkan harus ngajar. Tidak ada orang lain situ. Ibu kalau ngajar banyak umat nanti yang bisa belajar. Mungkin itu beda hukumnya ya. Tapi kalau ngajar secara umum sebaiknya nggak usah. Allahu'alam. Saya juga tidak tahu ini tema apa yang dimaksud ya. Mengajar apa, tapi insya Allah saya jawab secara global saja. Banyak benar pertanyaan orang Dubai ini. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz, semoga sehat-sehat. Masya Allah. Ini baru pertanyaan pertama yang doain saya. Dari tadi langsung to the point. Sama-sama insya Allah sehat. Bagaimana hukumnya bila seorang istri yang didolimi suaminya dalam kurung tidak dinafkahi, maka si istri minta cerai, tapi sebelum cerai, apakah boleh nikah sambil nunggu cerai? Jazakallah khair. Tenang. Ini masih sebatas konsul ini, betul. Nggak apa-apa. Menanyakan hukum, ya. Jadi gini, Bapak Ibu perlu tahu satu hal dulu ya, sebelum saya jawab. Kami ini, para dai, para ustadz, menjawab sesuai dengan yang ditanya ya. Jadi tolong kalau bertanya, fair. Ya. Jangan bertanya hanya untuk kepentingan pribadi. Saya kasih contoh, pernah di Jakarta, ada yang bertanya kepada kami, seorang ibu, suami saya zalim, suami saya begini, buruk semua suaminya. Pertanyaan terakhir, boleh nggak saya minta cerai? Saya bilang kalau seperti yang ibu ceritakan, ibu boleh minta cerai. Nggak dikasih nafkah, nggak dilayani, nggak dipenuhi biologisnya, macam-macam sudah. Subhanallah, mungkin setengah jam habis taklim, ada satu orang hubungi saya. Telepon. Bapak, Assalamualaikum, Ustaz Khalid ya, saya si Fulan. Ustaz, tadi di pengajian ada seorang wanita nanya ini ya? Iya, ada. Itu istri saya. Dan itu tidak benar semua Ustaz. Saya kasih nafkah, bahkan saya kasih mobil, saya punya bukti. Kalau Ustaz mau saya perlihatkan, oh saya nggak perlu Pak. Jadi gitu, maksudnya orang kadang-kadang bertanya untuk kepentingannya. Mungkin memang dia sudah tidak suka sama suami, mau cerai. Jadi nyari-nyari kesalahan orang, hati-hati. Allah Maha tahu. Ya. Jangan pakai fatwa atau penyampaian Ustaz atau Ustazah disalahgunakan ya. Nggak boleh, ya hati-hati itu. Jadi sini dikatakan bagaimana hukumnya bila seorang istri yang dizalimi, ya, tidak dinafkahi. Perhatikan tidak dinafkahi. Nafkahnya ini makanan, minuman, pakaian. Kalau sudah ada nggak boleh. Ya. Dan ingat kewajiban suami sifatnya harian. Kalau hari ini ibu sudah makan, ibu sudah minum, besok belum datang kewajiban dia. Kalau besok dia meninggal, tidak wajib dia, kan gitu. Apalagi kalau sudah kayak 1 bulan, gitu. Bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau ibu selalu mau ikuti keinginan, tidak akan pernah selesai. Apalagi kalau selalu belanja kena diskon. Ya. Diskon itu tidak habis sampai hari kiamat. Ada terus. Diskon sekarang, bulan depan diskon lagi. Begitu terus. Ya. Sampai rak lemari sudah mau rubuh. Ya. Kena nambah baju baru terus. Gitu kan. Jadi nggak usah kebutuhan. Kalau butuh beli.
Islam membolehkan kita kalau butuh, beli yang terbaik. Nggak apa-apa. Makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, pakaian terbaik, kendaraan rumah, boleh yang terbaik. Tapi butuh. Kalau nggak butuh, jangan. Ya. Numpuk-numpuk semua itu jangan. Mubazir nanti. Dan Allah melarang kita untuk mubazir. Ya. Baik, kalau di sini betul-betul tertolimi seperti yang dibahasakan, lalu si istri minta cerai, ya, maka boleh minta cerai. Kalau tertolimi benar ya. Tapi di sini pertanyaan bukan itu. Dikatakan, lalu kemudian bolehkah nikah sambil nunggu cerai? Jawabannya tidak. Ya. Dia cuma berfungsi sebagai fisik Al-Quran. Apakah ada syaitan di sekitar itu? Ada syaitan. Ibu mau tahu ada syaitan dekat Quran? Coba ibu kalau nggak bisa tidur malam, ibu baca Quran, ngantuk nggak? Siapa yang buat ngantuk? Tadinya nggak bisa tidur, tapi begitu baca Quran ngantuk. Nah iya, ada syaitan di situ. Ya, jadi harusnya diperhatikan baik-baik. Jadi jangan bukan gantung-gantungnya gitu kan, tapi dibacanya insya Allah. Apa kewajiban laki-laki dan perempuan pada anaknya? Kalau untuk anak, yang pertama sekali, hak anak banyak ya. Tapi yang pertama sekali, disebutkan oleh sebagian ulama, dan ini kami sudah rincikan di bedah buku, kalau Bapak Ibu ke Khalid Basama Official di YouTube kami di playlist, ada bedah buku beginilah mendidik anak dalam Islam. Di situ sebagian besar ulama menyebutkan, hak pertama anak adalah memilih pasangan yang soleh atau soleha. Jadi kapan seorang wanita salah pilih sperma laki-laki, setetes saja. Lalu dia hamil, laki-laki itu fasik, jauh dari agama, maka akan berstatus ayah anak ibu selamanya. Ya kan? Bersama atau cerai. Tetap ayahnya si fulan. Gitu kan? Begitu juga laki-laki. Salah tuangkan sperma atau tetes ke rahim wanita yang salah, hamil dia. Perempuan yang fasik, yang jauh dari agama, maka akan jadi status ibu anak kita selamanya.
Oleh karena itu Nabi SAW ingatkan, pilih agamanya, pilih agama. Itu hak anak yang pertama. Tapi kan saya sudah terlalu terlewat Ustaz. Jangan wariskan kepada anak-anak tadi saya bilang. Sekarang anak-anak carikan pasangan yang benar, yang beragama. Tempatnya mereka tuh masjid, majelis taklim itu. Bukan diskotik, bukan karaoke. Itu bukan tempat orang-orang soleh, tapi masjid dan ya, majelis taklim tempat mereka. Yang kedua adalah memberikan suplai makanan yang halal ya kepada istri dan kepada anak nanti. Kan kalau ibu hamil kan tetap ada suplai itu kan yang dibutuhkan oleh bayi, asam folat, inilah itulah segala macam. Itu harus dari halal. Jadi masuk kepada rahim yang ditransfer melalui plasenta itu semuanya baik buat dia. Halal. Dan dia juga kalau sudah besar juga rezeki halal yang kita kasih kepada mereka. Yang ketiga adalah mengakikahkan anak itu, memberikan nama yang baik dan mengkhitannya di hari ke-7 lahirnya. 3 ini bergabung ya, sebenarnya hak masing-masing tapi saya gabungkan. Hak yang ketiga adalah mengakikahkan sembeli domba atau kambing, anak laki-laki 1 ekor, anak perempuan 2 ekor ya. Maaf, anak laki-laki 2, anak perempuan 1 ya. Baik, itu disembelihkan atas nama dia, kemudian dibagikan juga boleh kita makan ya, sebagiannya. Kemudian juga memberi nama yang baik. Nah, memberi nama yang baik ini saya ingin berbagi ya. Kita terbiasa di Indonesia pakai nama yang panjang-panjang. Pakai nama 1 saja. Lihat nama-nama nabi-nabi ya. Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Yusuf, Daud, Sulaiman, Isa, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Ayub, Yunus, Muhammad. Semua sallallahu alaihi wasallam. Semua 1 nama. Kita Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Yang mana mau dipanggil? Kalau kita pakai nama Yusuf, Muhammad kita tinggalkan. Muhammad SAW baik. Gitu. Pakai nama Harun juga sama. Kalau pakai nama Nabi Muhammad, nama Nabi Yusuf dan Nabi Harun tidak dipakai. Pakai 1 nama dan panggil lengkap. Muhammad panggil Muhammad. Jangan Met, apa. Ya. Muhammad. Sama perempuan. Lihat istri-istri Nabi. Ya. Khadijah, Aisyah, Hafsah. Ya. Kan 1 nama ya. Gitu kan. Zainab, Juwairiyah, Sofia. Kan 1 nama semua. Jadi nggak usah tambah-tambah. Udah, dan panggil, kalau Aisyah, panggil Aisyah, lengkap. Begitu, itu yang paling bagus ya. Ini hak mereka diberikan nama yang baik. Dan nama yang paling baik untuk laki-laki, semua yang dinisbatkan penghambaan kepada Allah. Dimulai dari Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian semua Abdul Razak, Abdul Ghafur, semua Abdul. Kemudian yang kedua nama nabi-nabi. Kemudian setelah itu nama para sahabat, nama-nama orang soleh, gitu kan. Itu semua kita pilih nama-nama sahabat. Itu juga dengan perempuan. Yang terbaik adalah 4 wanita pemimpin surga. Khadijah, istri Nabi SAW, anaknya Fatimah, radhiyallahu anha, kemudian Maryam, ibunya Isa, dan Asia, istrinya Fir'aun. Ini yang terbaik. Lalu kemudian datang nama-nama ya, para sahabiat Nabi. Atau nama-nama yang memiliki makna-makna yang baik. Gitu kan? Itu makna-makna yang baik. Nah ini hak mereka dari nama. Kemudian setelah milih nama, juga masuk dalamnya adalah khitan. Nah, disunat. Yang paling baik di hari ke-7 ya. Jadi masih kecil. Anak-anak saya semua saya sunat masih kecil. Masya Allah, mudah. Anggap sebagai teman ya. Kita bentukkan komunitas itu. Jadi pilihkan teman-teman yang baik-baik. Kalau saya biasa lakukan, anak-anak pulang sekolah pun saya tanya, nak siapa aja temannya di sekolah. Walaupun saya mungkin tidak perlu tahu semua namanya, tapi dia sebutin fulan, anak laki-laki, anak perempuan juga gitu sebutin. Fulan. Terus saya tanya, siapa yang paling pintar di situ? Oh si fulan. Kenapa nak? Karena dia selalu jawab kalau guru jelasin, tanya, oh kalau gitu berteman sama dia enak ya.
Siapa kira-kira temannya yang dianggap males sekali? Oh, ada si fulan. Tujuannya bukan untuk gibah, tapi saya cuma mau tahu dia nilai nggak. Nanti dia bilang si fulan. Oke, kenapa? Oh, dia selalu tidur, dia ganggu temannya. Oke, jangan berteman sama itu ya. Ya, kalau dia lagi buat salah bisa diingatkan. Jadi kita bantu dia untuk memilih teman-teman. Kalau kita biarkan begitu saja dia pilih teman, ini salah. Ya. Jadi kita yang pernah, walaupun kita kenal semua, bahkan teman-temannya kalau perlu kita kenal orang tuanya. Jadi kalau sampai ada apa-apa yang salah dari anaknya, kita bisa komunikasi dengan orang tuanya gitu kan. Ini kemarin si fulan begini, si fulan begini gitu kan. Komunikasi yang sehat dengan sekolahnya. Sebagai wali ya, selalu tanya bagaimana anak saya, apa yang kurang, ada komunikasi. Nah itu penting sekali. Dan yang terakhir, yang keenam adalah doakan. Selalu doakan kebaikan. Terutama doa orang tua itu mustajab. Ingat Bapak Ibu sekalian, jauhi semua perkataan buruk. Kata Nabi SAW, jangan kalian berkata buruk atau berdoa buruk untuk diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Karena bisa saja malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Misalnya ada orang ribut suami istri, saya nyesel nikah sama kamu. Itu jadi penyesalan benar. Ya. Atau kamu kok nakal sekali sama anaknya. Padahal anaknya mungkin cuma aktif, bukan nakal. Nah, tapi akhirnya jadi doa gitu kan. Makanya saya sarankan, saya juga mengamalkan itu Bapak Ibu sekalian. Ini cuma berbagi saja. Coba jadikan dari bagian daripada doa kita, ya Allah, aku beristighfar dan memohon ampun kepadamu dari semua perkataan buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, keluargaku, dan hartaku. Karena bisa saja itu penghalangnya. Ya, itu boleh kita baca. Ini saat nifas ada 3 tahap keluar dalam masa 40-60 hari. Darah kental, cairan keruh, dan cairan putih. Dengan bak yang berbeda, yang lain-lainnya. Di saat manakah yang dilarang sholat dan berhubungan? Di tahap kedua dan ketiga mungkin bisa keluar darah. Saat manakah yang diperbolehkan sholat, puasa, dan seterusnya. Kalau batasan ulama umumnya 40 hari. Ya, 40 hari masa nifas itu. Selebihnya, apalagi kalau sudah tidak berbentuk darah, maka biasanya dianggap masuk dalam bab seperti istihadah. Ya, seperti juga kalau ibu-ibu biasa haid. Ya, kalau rutinnya 7 hari misalnya, selalu aja 7 hari stabilnya gitu kan. Satu waktu pernah lolos nih, jadi 10 hari misalnya. Ya udah, berarti yang lebihnya itu dianggap istihadah. Ibu di hari ke-7 sudah mandi, udah sholat gitu kan. Nah ya, kalau saat dia keluar, maka itu dicuci bersih aja, coba kemudian sholat lagi gitu kan. Itu dianggap sudah apa, seperti pembuluh darah sebenarnya yang luka ya, atau cedera. Baik, mungkin ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah istri menuntut cerai suaminya dengan alasan karena suami tidak pernah menafkahi selama ini? Istrinya bersabar dengan harapan suaminya akan berupaya dan berubah. Bagaimana hukumnya? Jazakallah khair. Dinafkahi di sini sudah saya bahasakan ya. Ingat, kami cuma jawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau betul-betul ibu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, memang tidak ada diberikan itu, suami tidak mau tahu, sudah diingatkan, maka itu berarti ibu boleh ajukan, apalagi sudah ingatkan dia. Tapi kalau ibu masukkan adalah keinginan, ingin ganti handphone, ingin ganti mobil, ingin ganti rumah, suami tidak mampu, maka itu tidak boleh. Ya. Ingat sabda Nabi SAW Bu ya, yang bunyinya itu, istri manapun yang meminta cerai pada suaminya tanpa udzur syar'i, haram baginya bau surga. Jadi nggak boleh, minta cerai tanpa sebab nggak boleh. Ya. Allahu a'lam. Ini masih ada lagi masuk nih. Terakhir ya, tapi ini terakhir benar-benar. Bismillah. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz semoga sehat selalu. Masya Allah, ini doa yang kedua dari sekian banyak pertanyaan. Dari penjelasan Pak Ustaz tadi tentang kewajiban istri, saya tidak mendengar kewajiban istri untuk masak atau membersihkan rumah dan pekerjaan rumah tangga. Jadi istri tidak wajib melakukan pekerjaan rumah tangga itu Pak Ustaz. Dia merawat rumah, iya, masuk dalamnya. Ya, merawat rumah. Nah, tadi kan saya sebutkan itu taat, kemudian kebutuhan biologis, ya. Iya, mungkin saya tadi belum sebutkan. Terima kasih Bu, sudah diingatkan. Masuk dalamnya adalah perawatan rumah, ya, secara umum. Karena kata Nabi SAW, seorang pemimpin negara, dia bertanggung jawab terhadap masyarakat dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang suami bertanggung jawab dan pemimpin terhadap istri dan anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Dan seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah atau harta suami dan anak-anak suami dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Jadi memang setiap jengkar rumah itu adalah tanggung jawab ibu.
Ibu jangan Bu, kalau suami tanya, mana ini saya? Oh nggak tahu. Mana ini saya nggak tahu. Ibu harus tahu. Ya. Ibu harus tahu di mana ini. Ibu taruh tempatnya masing-masing. Kebutuhan suami, dan anak-anak ibu sudah tata rapi. Itu bagian daripada itu ya. Masak juga di rumah, bagian daripada hal yang masuk dalam masalah perawatan rumah. Menyiapkan makanan. Tadi kan saya bilang, kalau suami dipenuhi kebutuhan perutnya pun akan, insya Allah akan baik ya. Nah, itu kewajiban yang harusnya dipenuhi. Tapi bukan wajib masak ya. Menghidangkan makan iya. Jadi misalnya ibu pada saat lagi udur tidak bisa masak, ibu beli jadi nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bolehkah seorang istri dibantu oleh pembantu rumah tangga? Boleh. Dalam menyelesaikan pekerjaan kan, misalnya untuk merawat rumah, untuk masak, boleh, nggak ada masalah. Para ummahatil mukminin juga pakai itu, tapi jangan sampai ibu bengkalaikan, gitu kan? Jadi tidak pernah ibu pusing sama sekali. Suami mau makan apa terserah, siapa yang hidangkan makan itu tidak dipusing, itu nggak boleh. Allahu a'lam. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian, insya Allah tema kita mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah sesi kita ini insya Allah. Selama masih ada waktu kami akan coba luangkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. Dan pasti kalau ada benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga ilmu kita bermanfaat. Dan juga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.